Nah, kalau kemarin ngetem main game. Nah, ini saya ngetem dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah sayang sama orang-orang yang beriman. Dengan sahur itu membawa keberkahan. Berkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikap. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Asep Mulyana yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang hangat tentang penyambutan bulan suci Ramadan yang alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan sebelum itu kita segenap keluarga besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan alhamdulillah pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber, di mana narasumber ini adalah tokoh nomor 1 di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Bapak Rektor. Bersama saya sudah hadir Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Haji Isom SAG MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaan hari ini Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan anugerah bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Iya, betul sekali Bapak. Nah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, kita langsung berbincang aja kali ya Bapak. Karena memang tentunya sebagai mahasiswa kampus ya saya sangat antusias sekali menyambut bulan suci Ramadan ini dalam tentunya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita gitu. Dan dalam segi ini menurut perspektif Bapak, apa yang dimaksud dengan bulan Ramadan dan mengapa sih bulan Ramadan ini sangat istimewa bagi umat Islam gitu Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan secara bahasa artinya adalah pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran. Itu menarik Iya. kan? Ya. Jadi pembakaran di sini kalau secara syar'i adalah membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan kita menjalankan puasa, dosa-dosa kita akan dibakar. Iya. Tetapi menurut sejarah, Ramadan ini dulu sebetulnya namanya Rajab. Rajab. Jadi Ya. kalau kita belajar sejarah historiografi Arab pra-Islam, Ya. itu Rajab ada 2. Ada Rajab Mudhar. Rajab Mudhar itu ya Rajab Rajab yang biasa gitu ya biasa. Pak. Dan ada Rajab. Ramadan ini juga disebut Rajab. Khusus ketika kemudian Islam datang, muncullah terminologi Ramadan. Jadi Ramadan itu memang lahir ketika Islam datang. Tapi dalam hal ini pembakaran itu karena kalau dari sisi historiografi itu terkait dengan masa. Memang Ramadan kalau zaman dulu menggunakan kalender lunar, kan dulu kan namanya kalender lunar ya, itu jatuh pada musim panas. Jadi kan kalau Rabiul Awal musim semi pertama, Rabiul Tsani musim semi kedua, kemudian ada namanya Rajab karena indah banyak angin bersemilir, maka orang-orang Arab itu biasanya pada Rajab. Rajab itu artinya berkumpul ya di bawah-bawah lereng gunung. Kemudian ada Sya'ban. Sya'ban itu karena sudah mulai ada sedikit panas, maka masyarakat Arab kemudian berkelompok. Lah Ramadan ini panas. Kalau panas ini biasanya mereka ya lebih banyak istirahat di rumah. Iya. Itu kalau sisi historiografi. Sementara kalau dalam isi syara, Ramadan itu adalah pembakaran dosa. Begitu ya Pak. Oke ya Pak. Nah
mengapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan suci dan penuh berkah dalam ajaran Islam selain dari tadi yang Bapak sampaikan dari segi histori begitu ya Pak? Ya, Ramadan itu begitu mulia di dalam Islam karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an Ramadan disebut pakai syahr. Iya. Ya, jadi tidak Ramadan saja tapi ada syahrul Ramadan. Ini artinya memang spesial. Betul. Ya. Kalau nggak spesial mungkin seperti kita manggil misalnya ya Ahmad gitu kan. Iya. Tapi ketika disebutkan Tuan Ahmad, Pak Ahmad itu berarti spesial. Iya betul. Ananda Ahmad. Nah, ini sama Ramadan diawali dengan syahrul Ramadan. Kenapa begitu? Begitu mulia karena unzila fihil Quran. Turunnya Ya, Al-Quran. disitulah diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah panduan hidup buat umat Islam. Iya betul Pak. Jadi konteks kemuliaan Ramadan adalah turunnya Al-Quran karena Al-Quran itu punya peran luar biasa buat umat manusia, khususnya umat Islam. Maka bagaimana kita memuliakan berpuasa? Gitu. Masya Allah. Nah, kita kan sekarang udah mau memasuki bulan Ramadan ya Pak. Yang insya Allah kita besok hari pertama puasa gitu. Bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan yang sesuai dengan ajaran agama Islam begitu Pak? Karena kan sekarang banyak sekali ya. Kayak contoh biasanya ada tradisi munggahan, kayak ngeliwet gitu ya Pak. Dan terakhir kemarin saya lihat di berita di London pun di luar negeri banyak sekali yang merayakan menyambut bulan suci Ramadan gitu Pak. Nah kira-kira kalau dari segi ajaran Islam yang baik dalam penyambutan bulan Ramadan tuh seperti apa gitu Pak? Baik, Tarhib Ramadan, bahasa Arabnya ya. Iya. Tarhib Ramadan. Apakah ada sebetulnya dalam syariat Tarhib Ramadan? Secara tekstual tidak ada. Tetapi secara living sunnah ada. Oke. Buktinya apa? Ya, buktinya Rasulullah Muhammad SAW mengharamkan atau tidak menganjurkan makruhnya makruh tanzih berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Ada durasi waktu 15 hari Iya betul. menjelang Ramadan di mana orang Islam kecuali dia punya utang puasa ya atau dia punya kebiasaan berpuasa. Tapi seperti kita yang tidak terbiasa puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis juga enggak. Nah, maka dalam hal ini kalau kita berpuasa justru makruh tanzih. Kenapa sampai begitu? Ya, ini yang kemudian kita bisa lihat. Ya, satu hikmahnya supaya kita ini kuat, sehat, nggak sakit, tidak dibebankan dengan beban-beban yang berat. Diharapkan ketika 15 hari itu kita enjoy, santai, makan enak ya. Harapannya nanti di Ramadan fisik kita kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Ini artinya living sunnahnya di situ bahwa 15 hari menjelang Ramadan ada momen tarhib Ramadan dalam konteks itu. Adapun kemudian dikembangkan dalam kultur masyarakat. Ada disebut munggahan. Iya. Kalau di daerah saya Jawa Tengah ada dukderan. Dukderan tuh sama seperti munggahan Pak? Dukderan itu sama sebetulnya munggahan. Jadi dukderan itu pakai menabuh itu dukder pakai pakai beduk. Gebeduk gitu ya. Sebagai penanda bahwa
akan datang bulan Puasa. puasa. Di situ nanti dikirap, orang berkumpul bersama-sama. Ya. Di sini kalau di kita ada namanya tradisi munggahan. Munggah itu kan artinya naik. Iya. Ya, munggah itu artinya naik. Dalam artian kalau orang Sunda tuh kan biasanya klan tertinggi itu adanya di gunung. Iya. Ya. Bahasanya Brahma itu adanya di gunung. Nah, yang kesatria, yang anak pertama di gunung, anak bontot, anak setelah ya pokoknya anak sulung ya itu di pesisir. Iya. Nah, maka ketika bulan Ramadan ya adik tuh, semua naik ke gunung temuin kakak pertama karena kakak pertama itu simbol Brahma. Nah, ini kalau akulturasi budaya antara budaya Hindu dengan Islam. Sehingga dalam hal ini munggahan itu adalah bagi kita kalau anak-anak adik-adik ini semua kumpul naik ke muara, ke pusat ya, ke pusatnya adalah kakak-kakak kita yang tua atau orang tua kita yang masih ada gitu. Dan di sana munggahan. Biasanya kalau munggahan makan bareng-bareng. Silaturahim itu. Betul, itu Pak. dalam rangka tarhib Ramadan. Itu budaya ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini masih dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya Pak. Kira-kira kalau dari segi spiritual kita apa yang harus kita persiapkan nih sebelum kita melanjutkan berpuasa selama 1 bulan penuh gitu? Ya, khususnya untuk Gen Z ini kan mahasiswa. Betul banget tuh Pak. Yang pertama ingat Ramadan itu adalah booster vitamin. Momen kita untuk suntik booster vitamin. Vitamin apa? Vitamin iman. Betul. Karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan keikhlasan, dengan ketulusan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan booster vitamin betul nih. Iya. Maka kalau kita nggak memanfaatkan sayang sekali. Betul. Yang kedua, memanfaatkan untuk apa? Ini waktunya kita untuk ngetem. Anak muda sekarang ya bahasanya ya. Nah, kalau selama ini kita ya di Ramadan lebih scrolling, nah ya. Yang perempuan lihatin baju, ya, Cekot-cekot gitu ya Pak. gitu kan. Yang laki-laki scrolling, lihatin apa, main game istilahnya. Ini waktunya ngetem, boleh scrolling. Scrollingnya scrolling Al-Quran, scrolling hadis, scrolling sirah nabawiyah, scrolling kisah-kisah inspiratif. Ya, dalam rangka apa? Tadi supaya kita ini dapat booster vitamin iman selama bulan Ramadan. Untuk Gen Z. Ya. Oke ya Pak. Nah itu tadi kalau misalkan persiapan kita dari segi spiritual ya Pak. Kalau misalkan sekarang nih persiapannya dari segi fisik dan mental untuk menghadapi bulan suci Ramadan, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan gitu? Ya, sudah barang tentu karena Ramadan itu dibutuhkan fisik yang sehat. Betul. Kenapa dibutuhkan fisik yang sehat? Sebab kalau orang sakit itu udzur syar'i. Iya. Berarti kan jangan sampai udzur. Iya, betul. Gimana supaya nggak udzur? Ya sehat. Sehat, Nah, betul. berarti kita ini harus sehat. Iya. Sehingga Ramadan betul-betul kita bisa mengerjakan ibadah. Karena sehat. Nah, sehat apanya ini ya? Ya paling tidak terpenting ini sehat fisiknya. Ya syukur-syukur sehat kantongnya. Sehingga ketika kita sehat kantongnya, kita tidak terpikir nyari banting tulang, nyari uang untuk mudik, ya, untuk pulang kampung, untuk beli baju, ya. Sehingga kita punya target-target ya, yang seringkali itu bisa membatalkan puasa. Banyak di antara kita karena ingin menarget, ya, dapat uang sekian, supaya bisa beli baju, supaya kita bisa pulang, supaya kita bisa ganti gadget, biar bisa pamer.
Lah ini yang kemudian akhirnya dia banting tulang ketika Iya. Ramadan. Lah kemarin kenapa nggak nabung? Kan gitu. Mhm. Justru ketika Ramadan malah seolah-olah kita diburu-buru nyari uang. Uang. Maka ya nggak apa-apa sih nyari uang. Tapi lebih bagus ya sebelum Ramadan itu sehat kantongnya juga. Iya, betul, Pak. Oke, nah Bapak tadi kita sempat ngebahas tentang persiapan spiritual ya yang apa namanya kita bisa memanfaatkan ini sebagai booster vitamin gitu. Nah kira-kira selain daripada ibadah puasa, ibadah saum di bulan Ramadan ini kira-kira selain daripada itu apakah ada ibadah yang lain yang dianjurkan di bulan Ramadan ini gitu Pak? Ya, bulan Ramadan tadi saya sebut sebagai momentum booster vitamin. Betul. Kan di situ bukan hanya puasa saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena momentum Ramadan. Misalnya karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an. Iya. Al-Qur'an sebagai kitab panduan hidup kita. Baca, Hmm. baca, syukur-syukur dalam 30 hari itu khatam 3 kali. Iya. Kalau nggak sanggup 2 kali. Kalau nggak sanggup Satu sekali. Kalau nggak sanggup yang penting baca Al-Qur'an lah. Iya Pak. Ya, 1 hari bisa ya yang penting istiqomah. Iya Paling. betul. Daripada kita gebrakan misalnya, gebrakan sehari bacanya 10 juz. Tapi hari kedua nggak baca, hari ketiga kagak baca. Gitu kan. Dan mendingan kita membaca 1 halaman tapi itu rutin. Iya betul. Yang kedua, banyakin sedekah. Karena Ramadan itu sebetulnya adalah momen kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Iya. Kita bisa merasakan bagaimana perihnya lapar, dahaga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Di luar Ramadan mereka perih perutnya, Iya. lapar, haus. Kita merasakan ini Ramadan. Di balik itu maka kita bersedekah. Bersedekah ya boleh itu kalau anak-anak muda sekarang waktu takjil. Iya. Ya, waktu takjil bukber gitu ya. Tapi boleh juga sahur on the road. Oh iya. Nah, misalnya kan begitu. Maka ada kalimat tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena bersahur dengan sahur itu membawa keberkahan. Keberkahannya di mana? Salah satunya adalah dengan kita sahur padahal di tengah malam itu adalah atasabub litasadduk atau liinfaqi ghairih, menjadi penyebab kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita. Karena kita udah masak banyak, kita sahur padahal kita cuma berapa orang, misalnya yang mahasiswa ya, Iya. mahasiswa udah masak macam-macam padahal dia sendiri. Akhirnya dengan adanya sahur makanan masih ada, dia ajak temennya yang samping kamar. Ayo kita sahur. Kenapa? Saya masih punya Indomie 1 bungkus. Nah, itu kan. Itu berbagi. Gitu. Anak kosan banget Ya, gitu ya Pak. Itu atas sabub liinfaqi ghairi. Itu membawa keberkahan sahur. Iya. Dan yang paling pokok nanti di penghujung Ramadan itu ada 10 akhir Ramadan di mana Allah menurunkan malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam kita beribadah tapi pahalanya mengalahkan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi itu 53 tahun plus 4 bulan. Tuh, 53 tahun plus 4
bulan. Allah. Umur saya belum nyampe 53. Tapi ketika saya dapat Lailatul Qadar, luar biasa. Iya, betul. Perlu dimanfaatkan Perlu begitu ya Pak. dimanfaatkan. Oke, nah Pak, sekarang kan banyak kegiatan gitu ya Pak. Meskipun bulan puasa gitu banyak yang berkegiatan kayak seperti ada yang sekolah, ada yang kuliah, pun sama halnya yang bekerja gitu. Nah kira-kira bagaimana cara mengatur waktu kalau dari Bapak gitu ya antara pekerjaan, perkuliahan, dan waktu dengan keluarga juga dan selama di bulan Ramadan ini gitu. Ya, eh, lapar jangan dijadikan alasan untuk mengurangi produktivitas. Iya, Masya Allah. Betul. Ya, karena puasa itu membuat kita sehat. Kalau kita pengen sehat, maka harus lebih produktif. Iya. Tadi saya contohkan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur ada berkah. Iya. Banyak orang yang komplain protes. Bagaimana itu membawa berkah? Malam-malam suruh makan. Nambah gula iya. Nah, betul kalau kita sahur, sholat subuhnya juga sendiri, buru-buru karena apa masih ngantuk matanya, tidur bangun-bangun jam 12. Ini yang kena gula. Iya. Nah, tapi kalau kita bisa mempola, ya memang dalam hal ini sudah barang tentu karena memang kita lapar, waktu istirahat kita kurang, maka harus ada manajemen waktu, pola yang dirubah, ya, pola yang dirubah. Kapan kita beristirahat? Ya, misalnya kalau malam kita bisa memanfaatkan waktu istirahat maksimal di luar Ramadan. Di Ramadan kita mungkin malam lebih banyak digunakan untuk aktivitas. Tidurnya diganti. Entah itu tidur qailulah plus setelah zuhur. Bukan subuh tidur bangun jam 12. Ini sakit gula. Iya. Nah, artinya kalau ada orang kuliah bekerja itu alhamdulillah. Sehingga apa? Habis sahur sholat subuh, wirid, baca Al-Quran, matahari terbit, mandi, berangkat kuliah. Sehat. Nanti istirahat, Pak dosen, Pak rektor buat kebijakan. Apa itu? Durasi waktu kuliah dikurangi. Satu SKS biasanya 45 menit kita buat menjadi 30 menit. Iya. Gitu. Sehingga ketika satu MK itu 2 SKS biasanya 1,5 jam, maka itu cukup 1 jam. Sisanya ini buat istirahat. Itu ya memang harus merubah pola. Bukan berarti kemudian kita seperti pengen malaikat nggak makan. Ya. Iya. Kerja diporsir. Wah. Tetap Ramadan itu adalah memanusiakan manusia. Bukan memalaikatkan manusia. Gitu. Masya Allah. Oke, apa nah kalau misalkan sekiranya untuk menjaga semangat beribadah ya dalam rangka bulan Ramadan ini karena biasanya apalagi Genji gitu ya Pak. Kadang di awal Ramadan aja kayak udah lemes nih gitu. Biasanya banyak yang mengeluhkan seperti itu. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Bapak kalau misalkan jadikan bulan Ramadan ini untuk kita lebih produktif begitu ya Pak. Nah kira-kira bagaimana cara menjaga stamina dan semangat beribadah kita di bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir Ramadan gitu. Oke. Tadi ya tetap asupan gizi. Iya. Tetap ya asupan gizi tetap. Tapi jangan terlalu banyakkan makanan. Artinya kita memang Ramadan ini adalah biar kita lebih peka kepada saudara kita. Artinya kita memakan sesuatu yang umum, minimal itu yang punya standar gizi. Iya. Nah, kita selama ini mohon maaf ya. Misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sekarang ini kan makanan macam-macam ya kan. Iya, betul. Iya, macam-macam yang kadang-kadang banyak nggak sehatnya. Iya. Ramadan makan yang sehat. Hmm. Ya, makan yang sehat. Ketika berpuasa makan yang sehat. Minum yang sehat. Iya. Gitu ya. Supaya apa? Ya supaya stamina kita ini tetap terjaga. Asupan gizi tetap terjaga. Sehingga tidak membuat diri kita ini
males. Betul. Istirahat juga tercukupi. Ini kan tetap manusia ya, sebagai kita tidak boleh juga mendolimi diri kita. Karena kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, kemudian kita mendolimi diri kita. Mata punya hak untuk diistirahatkan. Mulut punya hak untuk diisi, perut diisi, telinga sama. Artinya pandai-pandailah kita mengatur di bulan Ramadan sehingga puasa kita ini tuntas, tetapi produktivitas kita juga terjaga. Masya Allah. Nah tadi Bapak kita sudah berbincang banyak ya, apalagi terkait produktivitas di bulan Ramadan gitu. Nah kira-kira setelah nanti beres bulan Ramadan, setelah kita menjalankan Idul Fitri gitu ya Pak. Kalau dari Bapak nih, masukan dari Bapak, kira-kira bagaimana cara kita agar kebiasaan yang positif di bulan Ramadan ini masih kita laksanakan setelah Ramadan berakhir gitu Pak? Ya, ini udah jauh banget Ramadan. Bicaranya setelah Ramadan ya. Pembiasaan. Ya, bagaimana kita merawat. Jadi puasa itu mengajarkan kita tentang istiqomah, continue. Ya. Dalam pengertian begini, apa yang kita dilakukan di dalam Ramadan itu bukanlah finish, tapi start. Ramadan itu start, garis start. Banyak di antara kita yang lari kencang di garis start, tetapi mereka tidak sanggup untuk melangkah di garis finish. Banyak di antara kita ketika di awal Ramadan, wah luar biasa. Tapi pertengahan Ramadan, terakhir Ramadan, apalagi nanti setelah Ramadan, nggak ada bau-bau Ramadan. Maka istiqomah itu penting tadi. Itu yang penting, ya. Jangan hanya gebrakan di awal tapi tidak ada kelanjutan. Membaca Al-Quran, bagaimana supaya kita bacaan Al-Quran ini tetap terjaga? Ya tadi istiqomah. Ya walaupun 2 halaman 3 halaman istiqomah. Ya. Jangan misalnya di Ramadan, langsung 1 hari 10 juz gitu ya. Nanti ketika akhir Ramadan karena udah mikir yang macam-macam, nggak baca lagi Al-Quran gitu kan. Setelah Ramadan Al-Quran ditinggal, nggak ada efeknya. Dan lain sebagainya. Intinya memang di sini dibutuhkan istiqomah. Dan puasa itu mengajarkan kita tentang istiqomah. Masya Allah. Oke. Nah itu tadi teman-teman perbincangan kita pada podcast kali ini, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat, apalagi persiapan untuk menjalankan bulan Ramadan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Amin. Nah dari Bapak, closing statementnya nih sebagai penutup untuk teman-teman mahasiswa dan teman-teman pendengar setia, penonton setia podcast kita. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan adalah kewajiban yang Allah perintahkan untuk umat Islam supaya dijalankan. Allah tidak memberikan beban terkecuali perintah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Maka ketika Allah memerintahkan puasa dari pagi, dari fajar sampai dengan maghrib, Allah bukan berarti nggak sayang sama kita. Tapi Allah sudah mengukur. Nggak akan mati kok. Nah, justru dalam hal ini, di dalam Al-Quran, ketika memerintahkan puasa, Allah memulai dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di mana di dalam sastra Arab ketika digunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya Allah sayang sama orang-orang yang beriman. Maka mari sama-sama kita berpuasa
Mari sama-sama kita hormati bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Masya Allah. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah Bapak sarankan tadi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa sampai di akhir Ramadan nanti sekaligus merayakan hari Idul Fitri bersama keluarga kita. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Jangan lupa terus saksikan podcast Sikap Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tentunya di YouTube kesayangan kita, YouTube Humas UIN Banten. Dan itu saja, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.